Halo guys, tentunya selamat sore dan selamat beristirahat. Ya, tidak lupa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya tidak lupa juga buat sobat YouTube dimanapun Anda berada, semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam segala hal. Oke guys, kami di tempat yang biasa ini paling luas. Dulu beberapa bulan yang lalu saya main belajar FPP di sini ya. Jadi intinya ini adalah sejarah dan kenang-kenangan masa pahit getir main belajar di dunia FPP ya. Oke guys, di sini saya akan sedikit bercerita sekalipun curhat ya ini ya. Ya karena ini adalah pengalaman yang pahit juga pengalaman yang menyenangkan juga ya. Tentunya untuk main di dunia FPP ini tidaklah semudah yang kita bayangkan. Dengan teknik dan ketekunan belajar ya. Jadi intinya main FPP itu harus punya prinsip ya. Sebelum main FPP itu sebenarnya sudah disarankan ya untuk belajar dulu di simulator ya. Intinya pada waktu itu saya otodidak, tidak pernah main belajar di simulator ya. Dan apa akhirnya guys? Ya karena berani dan nekat, akhirnya sudah berdua drone yang saya miliki waktu itu semuanya hancur guys ya. Ya karena apa? Karena kita belum tahu gimana cara memainkan di dunia FPV ya. Belum tahu apakah ini nanti akan crash ataupun nabrak, kita belum tahu ya. Soalnya waktu itu masih benar-benar buta, belum bisa dan belum mengenali gimana cara menerbangkan drone ya. Sebenarnya drone FPV, drone kemarin itu drone racing ya. Yang intinya yang pertama guys, yang pertama itu saya baru beli setengah bulan. Awalnya saya main loss gitu, main loss ya, hopring gitu, terbang di tempat, hopring maju mundur. Dan akhirnya saya waktu itu nekat pakai goggles-nya ya. Jadi ya namanya baru pertama, intinya ya nggak tahu apakah ini baterai masih bagus, apakah itu layak untuk dipakai. Nah pada waktu itu saya terbang nekat pakai goggles ya. Intinya ini karena pakai goggles itu harus hafal lokasi, harus tahu orientasi guys ya. Nah di sini diletak di kenekatan saya ya. Waktu itu saya langsung terbang. Yang pertama itu baterainya tidak maksimal, yang kedua tidak tahu orientasi. Nah waktu saya terbang sekitar 1 menit, tiba-tiba drone itu nggak bisa dikawal, dia turun dan ternyata langsung jatuh guys. Ketepatan di bawahnya itu
semak-semak yang berair. Jadi akhirnya Joni itu tidak tahu di mana jatuh karena orientasi saya juga tidak mengenali dan tidak tahu. Akhirnya apa yang terjadi? Sudah saya cari berjam-jam, drone tidak ketemu. Akhirnya ya itu tadi guys, hanya satu jawabannya yaitu kita pakai mode ikhlas guys ya. Terpaksa kita harus merelakan. Selanjutnya selepas itu jangka 2 minggu saya order lagi. Ya untuk yang kedua itu sempat saya belajar itu lebih berhati-hati. Sempat 3 bulan saya belajar dan akhirnya di waktu yang tepat, maksudnya waktu itu sebenarnya tidak keras sih. Waktu saya mau landingnya itu entah kenapa karena tangannya itu grogi kesenggol, drone-nya itu naik sangat langsung turun. Saya turunkan langsung turun loss, jadi langsung ke tanah jebret. Nah dan situ drone-nya saya nyalakan lagi error. Selepas itu saya kembalikan antar ke servis, yaitu tempat saya memesan. Tempat servis yang pertama saya coba kurang maksimalnya itu drone-nya disetting pelan. Jadi kita kurang, ya namanya drone racing itu kan kurang greget kalau enggak benar-benar kencang gitu kan. Itu pelan, digas tidak mau. Akhirnya saya bilang ke tempat orderan saya, suruh ngantar lagi. Saya antar. Nah yang kedua itu guys ya, bukannya itu semakin enak, tapi error lagi guys. Tidak tahu kenapa, padahal itu yang tempat orderan saya itu bukan 1-2 Pak. Itu sudah terkenal karena dia selalu merakit, ya suka merakit orderan di kemana-mana ya. Mungkin tahu sendiri siapa itu, soalnya dia punya channel YouTube juga. Lalu selanjutnya saya kembali lagi ke tempat servis, dan yang ketiga itu dibikin agak maksimal, bisa kenceng. Mulai di situ saya sudah mulai menguasai, dan yang terparah pada akhir-akhir itu drone saya itu setelah landing itu kenapa dan saya tidak tahu. Landing drone itu langsung dok, bunyi suara letusan jedas, langsung drone saya kebakar guys. Nah disitulah saya merasa benar-benar terpukul juga ya, karena bukan sedikit kita merogoh kocek beberapa kali untuk servis dan pertama kali beli. Akhirnya saya tidak pikir panjang lagi, akhirnya saya untuk yang seterusnya saya berpikir untuk yang lebih aman, cari aman. Akhirnya saya ada rezeki sedikit, walaupun itu belinya itu secara angsur di Shopee, akhirnya Shopee letter ya, bayar bulan. Akhirnya saya beli
DJI FPV, yaitu drone racing yang bagi saya itu cocok banget buat saya, karena drone itu punya 3 mode, mode normal, mode sport, dan mode manual. Akhirnya di situ saya menemukan drone yang tepat untuk bermain di dunia FPV ya. Hingga sampai DJI FPV saya merasa bosan, saya jual kembali, saya beli lagi DJI Avata yang untuk yang sekarang ini. Tentunya oke guys ya, untuk percakapan atau curhat cerita kali ini kita sambung dengan terbang di sore hari ini sambil cerita dan curhat ya guys ya. Tentunya langsung aja guys, kita terbang dan sambil cerita. Oke, langsung aja guys, kita terbang. Oke guys ya, kali ini di tempat yang sangat luas ini. Oke. Oke guys, langsung aja. Let's go. Oke guys, tentunya kali ini cruising nyantai menelusuri di kebun durian ya, tapi masih kecil ya. Kebun durian, kebun sawit, ladang sawit, dan macam-macam tanaman lainnya ya di sini. Dan sore hari ini, jadi kebetulan pulang kerja langsung go to tempat ini guys. Ini tempatnya sangat luas ini, jadi ini sebenarnya paling mantap kalau bikin terbang pakai drone racing untuk freestyle itu. Mantap banget ya, dengan tempat yang sangat luas, tempat yang aman, nyaman ya, untuk cruising di sini guys. Dan di sekitar area sini dulu guys, saya pertama kali belajar FPV drone racing ya, di area sini, di sekitaran, di area yang sebelah ke sananya lagi guys, ini di sebelahnya. Dan suka duka belajar FPV ya di sini nih guys saya guys ya. Dari drone sampai hancur ya, drone racing ya sampai hancur, itu baru mulai bisa ya, karena dengan pengorbanan yang sangat yang tidak kita inginkan ya, itulah namanya belajar FPV itu harus punya mode ikhlas guys ya. Ya karena semua drone FPV yang jenis full manual itu memang nggak bisa diprediksi guys ya, karena itu barang serba manual. Jadi pilot yang harus benar-benar jeli dan penuh perhitungan ya. Kalau enggak ya itulah namanya di dunia FPV itu pasti punya pahit getir ya. Jangankan untuk pemula ya, orang yang dari teman-teman yang sudah senior pun kadang punya kesalahan juga ya, karena manusia juga tidak luput dari
kesalahan guys ya. Nah, itu tadi dikembalikan ke dunia FPV kan. Dunia FPV ya begitu juga, sepandai-pandainya kita memainkan ya itu pasti ada crashnya guys. Namanya drone manual ya, apalagi kalau buat freestyle jungkir balik itu resiko dan rawan untuk crash ya. Kecuali kalau untuk terbang nyantai ya seperti sekarang ini yang saya terbangkan ini, itu resiko untuk crash itu hanya sedikit persen ya, hanya 10%, karena ini istilahnya khusus untuk terbang nyantai, terbangnya slow, tujuannya hanya ingin membuat video yang ya smooth, sinematik begitu guys ya. Karena kalau dunia FPV ini kalau tidak punya perhitungan akan gugur di tengah jalan guys. Nah begitulah namanya dunia FPV. Jadi untuk pemula ya saya ingatkan ya itu tadi, pilihlah drone yang tepat untuk memulai dunia FPV ya. Jadi pakai drone yang tentunya low budget dulu ibaratnya ya, bisa buat belajar. Tentunya ya memang kalau yang disarankan itu wajib belajar simulator dulu ya. Dan kalau sudah simulator itu sudah enak ya, maksudnya sudah permainan di simulator itu sudah mulai seperti hal nyata, dan gilirannya untuk mencoba hal yang nyata ya, yaitu di drone FPV. Jadi untuk menyesuaikan antara simulator dan hal FPV nyata itu insya Allah mungkin bisa dikendalikan ya, karena sudah mahir di simulator ya. Jadi dari kesalahan saya kemarin itu ya itu, intinya enggak pernah atau belum pernah belajar di simulator ya. Jadi langsung otodidak ya saya, otodidak ya, main otodidak, main nekat ya. Itulah akhirnya walaupun bisa mengenal FPV, walaupun tidak pandai-pandai amat, senior amat, tapi alhamdulillah sudah mulai merasakan dunia FPV ya. Jadi dulu pernah pakai drone freestyle ya, pernah juga, tapi udah lama karena drone-nya bermasalah. Ini kemarin tuh jadi berhenti dulu untuk belajar yang freestyle. Akhirnya saya ke dunia FPV yang pakai DJI Avatar. Awalnya pakai DJI FPV dijual, terus dibelikan DJI Avatar. Jadi mungkin saya masih ingin juga mencoba yang drone racing yang bisa freestyle guys ya. Soalnya drone saya yang untuk freestyle itu masih ada, cuma itu receivernya
belum ada, kemarin rusak. Jadi tinggal membenahi, membetulkan. Tapi masa sekarang ini saya belum lagi lah, belum minat. Nanti kalau sudah minat saya akan mencoba lagi guys ya, freestyle tipis-tipis. Jadi intinya kalau melihat channelnya Bang Kardadi ya, Kardadi itu yang suka freestyle itu, jadi seakan terbawa ya, pengen banget ya belajar freestyle kembali ya. Saya selalu mengikuti Bang Kardadi itu yang channelnya membahas drone dan terbangnya selalu freestyle guys. Kalau yang long range itu memang saya lebih condong ke ngefans ke Andrea Ramadan. Itu memang satu-satunya pilot long range yang saya suka, itu saya gemari ya, karena dia punya skill yang luar biasa itu Andrea Ramadan itu. Cuma kalau drone long range itu jangan tanya untuk budget harganya guys. Itu tidak main-main itu kalau paket lengkap sudah berapa juta itu. Drone-nya aja itu sekitaran 10 juta lebih, belum Google, belum remote, apa enggak 20-an juta ke atas guys. Wih, ngeri drone FPV ini, yang drone long range lah. Long range memang ngeri. Ya, terbang tipis-tipis guys. Nah, ini salah satu tempat favorit juga ya untuk terbang karena luas banget ya. Ya, makanya saya sudah lama tidak main di sini ya, soalnya drone racing saya itu sudah lama tidak fungsi, maksudnya karena belum dibenahi ya, jadi jarang kesini. Jadi kalau DJI Avata itu bebas mau kemana, terbang di mana, oke kalau DJI Avata. Ini pas di sore hari guys ya, pulang kerja. Ini sebenarnya sudah jam setengah 6 ya, setengah 6 lebih, soalnya jam 6 aja masih terang banget kalau di sini guys ya. Di Kalimantan tuh kalau jam 6 aja sih masih kelihatan matahari yang mau tenggelam, itu masih terang lah, masih kelihatan matahari belum terbenam. Jadi ini jam setengah 6 lebih, tadi berangkat dari Mas itu jam setengah 6, jadi ya kurang lebih ya dekat-dekat jam 6 tadi mulai terbang tadi ya. Tentunya karena Petri sudah waktunya mendarat guys ya. Intinya ya, terima kasih ya karena sudah menonton guys ya, dan terima kasih, bye bye.